Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Scaper? Mudah-mudahan kalian yang nonton video ini dalam kondisi yang sehat ya. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan, yang kalian udah lihat thumbnail dan juga judul videonya, gue bakalan basa-basi dikit buat ngebuka video ini. Rata-rata pemula aquascape sering kebingungan mencari model tema aquascape yang akan diterapkan. Padahal semua kebutuhan aquascape udah lengkap, mulai dari hardscape sampai kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, gue pengen ngebahas mengenai tema-tema aquascape yang sering dipakai para scaper. Desain aquascape itu ditentukan dari awal sebelum kita ngebeli batu, kayu, atau tanaman. Hal itu disebabkan karena kebutuhan komponen-komponen tersebut akan menyesuaikan tema yang ingin kalian terapkan. Misalnya kalian pengen nerapkan tema hutan, maka dibutuhkan tanaman moss dan juga kayu yang banyak. Namun apabila kalian pengen nerapin tema tebing, maka yang dibutuhin hardscape jenis batu-batuan. Lalu apa aja jenis model aquascape yang sering digunakan para scaper? Sebenarnya konsep murni aquascape hanya natural, iwagumi, dan juga duckstyle. Namun dari natural tersebut terpecah menjadi beberapa gaya aliran seperti gunung, sungai, dan juga hutan. Oke, biar lebih jelasnya, gue bakal bahas satu persatu tema aquascape biar bisa dijadiin inspirasi sebelum kalian memulai dan membuat aquascape. Yang pertama, tema alami atau natural style. Sebagaimana namanya, konsep ini menamakan gaya yang sangat alami. Menurut sejarah, pada tahun 1990, tema alami diperkenalkan oleh penemu aquascape, yaitu Takashi Amano. Beliau mengangkat tema ini dengan menitik beratkan pada layout atau pemandangan yang tumbuh secara alami. Saat ini, tema natural aquascape banyak diminati masyarakat, karena memang terlihat indah dan unik. Pertumbuhan tanaman yang seperti sangat alami tanpa campur tangan manusia. Untuk membuatnya memerlukan bebatuan, kayu, tanaman. Namun ada juga yang hanya memakai kayu dan tanaman. Intinya harus bisa menghadirkan kesan alami. Kemudian yang kedua ada tema air terjun atau waterfall. Merupakan tema yang sudah umum dipakai oleh para penggemar aquascape. Tema tersebut mengangkat konsep alam yang mirip dengan air terjun untuk diaplikasikan ke dalam akuarium. Walaupun sebenarnya waterfall tersebut bukanlah air yang mengalir, melainkan butiran-butiran pasir silika. Cara kerja waterfall ini sangat simpel, kuncinya kalian harus memakai power head dan juga pipa. Kedua alat itu saling mendukung sehingga tercipta air terjun dari silika. Kebutuhan yang diperlukan untuk membuat tema aquascape waterfall ini diantaranya hardscape berupa batu-batuan untuk dijadikan tebing air terjun. Kemudian untuk memperindah, berikan tanaman moss untuk menempel di batu tersebut, dan juga beberapa tanaman midground seperti anubias atau bucephalandra. Kemudian yang ketiga, tema hutan atau jungle style. Tema hutan termasuk kategori nature. Gaya ini sering juga disebut forest style atau juga jungle style. Walaupun keduanya memiliki makna yang sama, yaitu hutan, namun bagi gua yang lebih tepat adalah jungle style. Menurut gua pribadi, proses pembuatan tema hutan terbilang cukup sulit. Biasanya yang membuat tema ini adalah orang-orang yang sudah lama terjun di dunia aquascape. Kerumitan terletak pada desain hardscape, baik pemilihan jenis batu maupun jenis kayu. Mau bagaimanapun, kita harus menggunakan kayu yang sesuai dengan bentuk pohon, sehingga tercipta nuansa pohon-pohon yang tinggi dan rimba di dalam air. Selain itu, agar tercipta konsep hutan, kita harus mencari tanaman yang sesuai. Carilah tanaman moss yang daunnya relatif kecil. Nah, kemudian untuk mempercantiknya, kalian bisa menambahkan tanaman midground seperti anubias dan juga buce. Yang keempat, tema iwagumi. Konsep iwagumi lebih fokus pada penempatan hardscape berupa batu-batuan. Meski demikian, tema iwagumi ini terlihat sangat indah dan sederhana. Pokoknya sangat cocok diterapkan di dalam akuarium yang minimalis. Tema iwagumi berasal dari Jepang dan dipopulerkan oleh Masaru Takashi Amano. Ciri-ciri tanaman ini adalah penempatan batu yang unik disertai kombinasi tanaman karpet yang menyebar. Jenis batu yang cocok untuk model iwagumi adalah batu seriu atau serpentin. Yang kelima, duckstyle. Tema duckstyle ini merupakan model paling tua yang pernah dipopulerkan pada tahun 1930-an. Tema aquascape ini hampir jarang menggunakan kayu dan batu. Fokus utamanya adalah desain tanaman yang bervariatif dan memiliki warna yang kontras. Tanaman tersebut ditempatkan secara bergelombang dan rapi, supaya tercipta suasana pemandangan yang indah di dalam aquascape. Yang keenam, Taiwan style. Tema Taiwan terbilang cukup unik dan menarik, karena konsep ini menggambarkan keadaan lingkungan manusia yang ada di daratan.
Jadi seolah-olah kita melihat replika alam nyata di sekitar kita. Misalnya di dalamnya terdapat replika jalan, jembatan, mobil, rumah-rumahan, atau patung yang berukuran kecil. Untuk menciptakan tema tersebut membutuhkan beberapa aksesoris yang mendukung. Kalian harus menyiapkan semacam aksesoris mainan untuk diletakkan di samping tumbuhan air atau di atas substratnya. Yang ketujuh, tema biotop. Tema biotop mengusung konsep yang paling sederhana dan mudah, itu menurut pendapat gue ya. Karena tidak ada aturan khusus dalam penempatan hardscape. Cukup menata hardscape agar sama persis seperti kondisi di bawah air aslinya. Tema ini harus meniru lingkungan alam dalam air termasuk flora dan faunanya. Kalau kondisi alam aslinya berisi lumpur, bebatuan kerikil, dan ikan-ikan kecil seperti blackwater, nah silahkan kalian terapkan pada tema ini. Yang kedelapan, tema gunung atau tebing atau mountain style. Sebagaimana yang gua katakan di atas, yang murni konsep aquascape adalah nature, iwagumi, dan juga dark style. Adapun tema gunung masih tergolong nature. Gaya aliran ini mencontoh kondisi pegunungan, perbukitan, dan juga tebing. Kalian bisa menambahkan waterfall di atas tebing biar lebih hidup. Konsep pegunungan lebih fokus pada tata letak hardscape, batu, dan sedikit tanaman, serta kayu sebagai lembahnya. Yang kesembilan, tema sungai atau river style. Siapa yang gak tahu sungai? Sungai adalah pemandangan nature yang bisa kalian terapkan pada aquascape. Di atas sungai biasanya diberi semacam pepohonan sehingga benar-benar nampak alami. Yang harus diperhatikan dalam gaya ini adalah penempatan batu dan posisi sungai yang ideal. Yang ke-10, German style atau gaya terbuka. German style menjadi gaya terakhir yang akan gue bahas dalam video ini. German style menampilkan gaya terbuka atau open style supaya bisa menampilkan pemandangan yang ada di permukaan air. Mungkin kalian biasa nyebutnya sebagai paludarium ya. Umumnya paludarium dibuat semata-mata untuk estetika, seperti untuk hiasan di rumah. Namun ada juga menggunakan untuk penelitian atau mempercepat reproduksi hewan atau mendorong pertumbuhan tanaman di akuarium. Hal ini dipilih karena mampu menggabungkan habitat darat, air, dan juga udara. Maka jenis flora dan fauna yang dipelihara semakin banyak, mulai dari amfibi, reptil, ikan, hingga serangga dan juga burung. Akibatnya jenis ekosistem yang dapat dibuat pun beragam. Contoh-contoh tema ekosistem yang dibuat adalah hujan hutan tropis, pinggiran sungai, rawa, bahkan pantai. Akhirnya usai juga pembahasan tentang tema-tema aquascape. Dari 10 gaya di atas masih bisa bertambah dan muncul tema-tema yang baru. Namun semua tak lepas dari nature, iwagumi, dan juga dark style. Kadang ada juga yang lebih membuat tema freestyle atau gaya bebas. Mereka bebas membuat tema dan saling mencampurkan tema, seperti iwagumi dengan dark style atau tema iwagumi dengan waterfall dan lain sebagainya. Oke, begitulah video kali ini mengenai tema aquascape. Kalau ada hal yang ingin kalian tanyakan mengenai video ini, tulis aja di kolom